Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Jaya. Yang terhormat, dosen pembahas Bapak Lungit Wicaksono MPD, yang saya hormati, dosen pembimbing satu Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR AIFO, yang saya hormati, dosen pembimbing 2 Bapak Johan Siswoyo MPD. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD yang berkenan hadir dalam seminar hasil saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR AIFO yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Johan Siswoyo MPD yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih kepada audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Septiani Ismawati dengan nomor NPM 2113051027 merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar hasil dengan proposal yang berjudul Hubungan Tingkat Stres dan Aktivitas Fisik terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani pada Siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu deskripsi data. Pengambilan data penelitian menggunakan instrumen tingkat stres, kuesioner Perceived Stress Challenge atau PSS, aktivitas fisik, kuesioner Physical Activity Questionnaire for Adolescence atau PAQA, kebugaran jasmani menggunakan tes kebugaran jasmani siswa Indonesia atau TKSI. Tempat dan waktu penelitian yang bertempat di SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada hari Jumat 17 Januari 2025. Sebelum peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Talang Padang, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen kuesioner tingkat stres dan aktivitas fisik, yaitu di SMA Negeri 1 Sumberjo pada tanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner tingkat stres. Berdasarkan hasil uji validitas, nilai R hitung untuk semua butir pernyataan dalam kuesioner tingkat stres berkisar antara 0,293 hingga 0,669. Seluruh nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,202 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden tertentu. Selain itu, nilai signifikan untuk semua pernyataan adalah 0,000 hingga 0,004 yang berada di bawah 0,05 hingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan memiliki korelasi yang signifikan terhadap total skor. Diketahui bahwa 20 pertanyaan pada kuesioner tingkat stres adalah reliable dengan nilai Cronbach's alpha yang diperoleh adalah 0,871 yang lebih besar dari nilai syarat minimum 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi secara umum. Nilai Cronbach's alpha yang berada di atas 0,7 menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsisten internal yang baik, sedangkan nilai di atas 0,8 hingga 0,9 menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner aktivitas fisik. Berdasarkan hasil uji validitas, nilai R hitung untuk sebagian besar butir pernyataan berkisar antara 0,223 hingga 0,800 dan semuanya lebih besar dari R tabel 0,202. Selain itu, nilai
signifikan dari setiap pernyataan berada di bawah 0,05. Sehingga semua butir dinyatakan memiliki korelasi yang signifikan terhadap total skor. Berdasarkan hasil analisis, jumlah pernyataan dalam kuesioner adalah 27 butir dengan nilai Cronbach's alpha 0,879 yang lebih besar dari batas minimal reliabilitas 0,7 karena nilai 0,879 berada di antara 0,8 dan 0,9, maka kuesioner ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya yaitu deskripsi data penelitian, deskriptif statis. Tingkat stres memiliki nilai minimum 21, maksimumnya 68, dan mean atau rata-ratanya 40,06, standar deviasinya 11,492. Sedangkan aktivitas fisik memiliki nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya 6, mean atau rata-ratanya 3,62, standar deviasinya 766. Berikutnya yaitu kebugaran jasmani yang memiliki nilai minimumnya 8, nilai maksimumnya 24, mean atau rata-ratanya 15,65, standar deviasinya yaitu 4,029. Berikut yaitu tingkat stres. Gambaran distribusi frekuensi dan persentase kriteria tingkat stres siswa SMA Negeri 1 Padang yang berjumlah 96 orang berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan kelas interval sebagai berikut. Yang berkategori stres ringan yaitu laki-lakinya berjumlah 14 dengan presentasi 29, yang yang perempuan ada 4 dan yang presentasinya 8, sehingga total semua siswa laki-laki dan perempuan yang mengalami stres ringan yaitu ada 18 orang dengan jumlah persentase 19%. Sedangkan yang mengalami stres sedang jumlah laki-lakinya berjumlah 30, jumlah perempuannya berjumlah 35 dengan total 65 orang yang mengalami stres sedang dengan presentase 68%. Stres berat. Yang mengalami stres berat laki-lakinya berjumlah 4, sedangkan yang perempuan berjumlah 9. Total keseluruhan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang mengalami stres berat yaitu berjumlah 13 orang dengan presentase 14%. Berikutnya yaitu aktivitas fisik. Gambaran distribusi frekuensi dan presentase kriteria aktivitas fisik siswa SMA 1 Talang Padang yang berjumlah 96 orang berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan kelas interval adalah sebagai berikut. Yang berkategori aktivitasnya sangat tinggi yaitu jumlah laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 2, dengan total 7 orang siswa laki-laki dan perempuan mengalami aktivitas yang sangat tinggi, yaitu 7%. Sedangkan sedangkan jumlah siswa yang mengalami aktivitas tinggi, yaitu jumlah laki-lakinya ada 13, perempuannya ada 7, dengan total keseluruhannya ada 20 orang, dan dipresentasikan menjadi 21 siswa yang mengalami aktivitas tinggi. Berikutnya yaitu siswa yang mengalami aktivitas sedang, jumlah laki-lakinya ada 26, dengan presentase
54, jumlah jumlah perempuannya 22 dengan persentase 46. Jadi total keseluruhannya yaitu ada 48 orang siswa laki-laki dan perempuan dengan persentase 50 orang yang mengalami aktivitas sedang. Berikutnya yaitu aktivitas rendah. Yang memiliki aktivitas fisik rendah yaitu laki-laki berjumlah 4 orang jika dipresentasikan menjadi 8% dan perempuan 15 orang dipresentasikan menjadi 31%. Jadi keseluruhan yang mengalami aktivitas fisik rendah yaitu 19 orang dengan presentase 20%. Berikutnya yaitu aktivitas fisik sangat rendah, yaitu laki-lakinya tidak ada, perempuannya ada 2 orang. Jika dipresentasikan menjadi 4%, jadi total yang mengalami aktivitas fisik sangat rendah, yaitu ada 2 orang. Dan dipresentasikan menjadi 2%. Berikutnya yaitu kebugaran jasmani. Gambaran distribusi frekuensi dan presentase kriteria kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Talang Padang yang berjumlah 96 orang berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasi berdasarkan kelas interval adalah sebagai berikut. Yang mengalami kebugaran jasmani baik sekali yaitu ada 10 orang dengan jumlah laki-laki 6 dan perempuan 4. Yang mengalami kebugaran jasmaninya baik, yang itu ada laki-lakinya 16 orang, dipresentasikan menjadi 33% dan perempuannya ada 4, 8%. Jadi total keseluruhannya ada 20 orang dengan persentase 21. Ada 20 orang dengan persentase 21%. Berikutnya yaitu kebugaran jasmaninya sedang. Jumlah laki-lakinya ada 19 dengan persentase 40%. Perempuannya ada 18 orang dengan persentasenya 38. Jadi total keseluruhnya ada 37 orang dengan persentase 39%. Berikutnya yaitu kebugaran jasmani kurang, yaitu jumlah laki-lakinya ada 7 orang dengan persentase 15%, perempuannya ada 11 orang dengan jumlah persentasenya 23% dengan total keseluruhannya yaitu 18 orang dengan persentase 19%. Berikutnya yaitu yang memiliki kebugaran jasmaninya kurang sekali, yaitu laki-lakinya tidak ada, perempuannya ada 11 orang dengan persentase 23%. Total keseluruhan yang mengalami kurang sekali kebugaran jasmaninya yaitu ada 11 orang dengan persentase 11%. Hasil uji prasyarat dan Hasil uji prasyarat analisis. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Yang pertama tingkat stres yaitu 0,200, sedangkan aktivitas fisik 0,041, kebugaran jasmani yaitu 0,200. Kesimpulannya adalah uji normalitasnya yaitu normal. Dalam uji normalitas, data adalah jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdiskusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji linearitas data.
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansinya nilai signifikan deviation from linearity yaitu 0,432 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara tingkat stres X1 dan kebugaran jasmani Y adalah linear. Berikutnya yaitu uji linearitas aktivitas fisik X2 dengan kebugaran jasmani atau Y. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan deviation from linearity yaitu 0,464 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara aktivitas fisik X2 dan kebugaran jasmani Y adalah linear. Yang ketiga yaitu ada hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu hubungan tingkat stres dengan kebugaran jasmani. Dengan nilai probabilitas 0,05, maka jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, 0,05 berarti tidak berkorelasi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa tingkat stres dan kebugaran jasmani tidak memiliki korelasi karena nilai signifikansi menunjukkan 0,876, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,016. Hal tersebut menunjukkan nilai korelitas positif yang sangat lemah. Yang kedua yaitu aktivitas fisik dan kebugaran jasmani. Memiliki korelasi karena nilai signifikannya yaitu 0,000 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 dengan nilai korelitas 0,8 0,835 yang berarti memiliki derajat hubungan yang kuat dan hubungan korelasinya positif. Jadi, semakin tinggi aktivitas fisiknya, maka semakin tinggi juga kebugaran jasmaninya. Hasil analisis regresi. Yang ketiga yaitu ada hubungan tingkat stres dan aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani. Berdasarkan tabel dapat berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung 109,755 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang kurang dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel tingkat stres dan variabel aktivitas fisik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara variabel tingkat stres X1 dan aktivitas fisik X2 berpengaruh terhadap variabel kebugaran jasmani Y. Untuk besarnya nilai hubungan yaitu R sebesar 0,8 38 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square 0,702 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas tingkat stres X1 dan aktivitas fisik X2 terhadap variabel kebugaran jasmani Y adalah sebesar 70,2%. Analisis kontribusi atau sumbangan masing-masing prediktor atau sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Kebugaran jasmani, tingkat stres X1 yaitu sumbangan efektifnya ada tingkat stres yaitu min 0,114%, sedangkan
aktivitas fisik X2, sumbangan efektifnya ada 70,31%, dan sumbangan relatifnya tingkat stres yaitu kosong min 0,162%, dan aktivitas fisik X2 sumbangan relatifnya yaitu 100%. Pembahasan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa hasil tingkat stres dengan kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus tidak memiliki korelasi karena berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,876 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan dilihat dari nilai R atau koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,016, artinya terdapat hubungan positif dengan keeratan rendah antara tingkat stres dan kebugaran jasmani. Sumbangan efektif tingkat stres terhadap kebugaran jasmani sebesar min 0,114% dan sumbangan relatif sebesar min 0,162%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat stres yang tinggi tidak berkontribusi terhadap rendahnya kebugaran jasmani pada siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Berikut beberapa faktor utama atau faktor penyebab terjadinya stres pada siswa remaja. Yang pertama yaitu ada tekanan akademik, yang kedua yaitu faktor sosial dan lingkungan sekolah, yang ketiga masalah keluarga, yang keempat beban ekstrakurikuler dan aktivitas di luar sekolah, yang kelima faktor psikologis dan pribadi, yang keenam pengaruh teknologi dan media sosial, yang ketujuh kebiasaan belajar dan waktu istirahat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa aktivitas fisik dengan kebugaran jasmani memiliki korelasi dan keeratan hubungan yang kuat. Hal tersebut dilihat dari nilai signifikansinya, yaitu 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, dengan nilai korelitas 0,835, yang berarti semakin memiliki derajat hubungan yang kuat dan hubungan korelasinya positif. Jadi semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin tinggi tingkat kebugaran jasmaninya. Sumbangan efektif aktivitas fisik terhadap kebugaran jasmani sebesar 70,31% dan sumbangan relatifnya sebesar 100%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dinyatakan bahwa variabel tingkat stres dan aktivitas fisik berpengaruh secara simultan dengan kebugaran jasmani. Hal tersebut dapat dilihat dari F hitung 109,755 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel tingkat stres dan variabel tingkat fisik, tingkat aktivitas fisik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara variabel tingkat stres X1 dan aktivitas fisik X2 berpengaruh terhadap variabel kebugaran jasmani atau Y. Untuk besarnya nilai hubungan yaitu R sebesar 0,838 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square 0,702, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas tingkat stres X1 dan aktivitas fisik S2 terhadap variabel kebugaran jasmani sebesar 0,702% dengan tingkat keeratan hubungan berkategori korelasi kuat. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan aktivitas fisik terhadap kebugaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Talang Padang, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat stres yang dialami siswanya semakin rendah tingkat kebugaran jasmaninya. Sebaliknya, siswa yang memiliki aktivitas fisik yang baik cenderung memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F change 0,000 kurang kurang dari 0,05 dengan nilai R sebesar 0,838 dari output tersebut diperoleh determinasi atau R square 0,702 dengan tingkat keeratan hubungan berkategori korelasi kuat. Besarnya kontribusi tingkat stres dan aktivitas fisik sebesar 70,2% terhadap kebugaran jasmani dan sisanya dari faktor lain yang mempengaruhi. Saran. Yang pertama yaitu bagi siswa diharapkan dapat mengenali tanda-tanda stres dan mencari cara untuk mengatasinya, seperti mengatur waktu, belajar dengan baik, tidak menunda tugas, dan tetap menjaga keseimbangan antara akademik dan waktu istirahat. Tidak ragu untuk berbicara dengan guru BK, teman, atau keluarga jika mengalami tekanan yang berlebihan. Yang kedua yaitu bagi Bapak dan Ibu guru, terutama guru pendidikan jasmani perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih aktif dalam aktivitas fisik di sekolah, seperti mengikuti olahraga rutin atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan aktivitas fisik. Guru bimbingan konseling dapat memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengolah stres, termasuk dengan memberikan teknik relaksasi atau manajemen waktu untuk mengurangi tekanan akademik. Dan sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang seimbang antara tuntutan akademik dan aktivitas fisik, misalnya dengan menyediakan sesi olahraga yang lebih bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga yaitu bagi orang tua. Melalui kolaborasi antara guru dan orang tua, diharapkan siswa dapat mengelola stres dengan lebih baik, serta memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan bugar. Yang keempat, yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kebugaran jasmani, seperti pola tidur, pola makan, atau faktor lingkungan. Dan melakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian dapat mewakili populasi secara umum. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.